termasuk riset jenis kecerdasan kita seperti apa, kemudian bagaimana membinanya, tools-toolsnya untuk meningkatkan kecerdasan dengan cepat, gampang, tanpa terlalu banyak biaya, tanpa terlalu banyak energi, itu gimana? Halo teman-teman baru mulai, berjumpa lagi dengan saya Tarmizi Irfandi sebagai host di Baru Mulai, dan juga pastinya dengan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita bersama di sini. Nah, di sini sudah hadir, beliau adalah pemerhati pendidikan. Beliau memiliki produk-produk ya macam-macam ya sebenarnya Mas Rohman ya, di bidang pendidikan. Nah, mau saya kenalkan tapi saya udah panggil dulu namanya tadi. Jadi nama beliau adalah Mas Rohman, lebih tepatnya ya kalau saya manggilnya Mas Rohman, atau kalau dipanggil oleh anak-anak buahnya adalah Pak Rohman gitu. Atau Bro Rohman. Terserah. Oh gitu ya. Kayaknya Bro Rohman aja ya. Ya gimana Mas Bro? Boleh. Gitu ya. Nah, Bro Rohman ini sudah melalang buana teman-teman. Jadi beliau sampai ngajar di Malaysia. Saya bertemu dengan beliau itu waktu sudah balik dari Malaysia. Beliau juga pernah berinvestasi di kelapa sawit ya, kelapa sawit. Nah, beliau punya beberapa hektar tanah besar juga gitu ya. Lalu pernah juga saya tahu Mas Rohman mengekspor ikan nila ya Bro Rohman ya. Jadi eksportir juga. Lalu kena pandemi kemarin juga ya, beberapa usaha itu sempat yang kocar-kacir juga ya Pak Rohman ya. Jadi ini banyak pengalaman yang mau saya gali dengan beliau. Nah, tapi dengan ini saya mau nanya dulu nih gitu kan, Mas Rohman, gitu ya, Bro Rohman gitu. Kenapa kok bisa punya usaha sampai ada kelapa sawit, terus ada ikan nila gitu-gitu ya? Emang Bro Rohman ini dari keluarga Crazy Rich atau gimana? Sebetulnya kalau soal keluarga jauh lah dari kata namanya, apalagi nama Crazy Rich. Dari rich saja itu sudah jauh banget. Jadi memang kita waktu itu saya keluarga sederhana sekali. Jadi sederhana sekali. Tapi saya melihat kok sepertinya untuk mencapai kemakmuran itu sebetulnya ya mungkin banyak jalan Mas ya. Bisa jadi karir, bisa memulai suatu investasi, bisa juga dengan berbisnis atau berwirausaha. Kalau investasi, apa yang diinvestasikan Mas? Waktu itu saya nggak punya banyak nominal keuangan sekian yang cukup gitu. Artinya berarti saya harus punya bisnis atau wirausaha. Dari situ saya ingin pertama punya mimpi, ingin memperbaiki kondisi keuangan, dan kebetulan waktu itu saya juga mengajar di Malaysia, sehingga alhamdulillah mengajar di Malaysia itu waktu itu gajinya juga agak ya lumayan Mas. Jadi untuk kita memulai usaha, melakukan riset, trial and error dan segala macam. Nah itu tadi akhirnya beli lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, juga memulai beberapa usaha juga yang awalnya itu ikan nila itu akhirnya kita store ke pengepul yang akhirnya diekspor ke Filipina dan segala macam. Kemudian terkena pandemi, kelapa sawit waktu itu juga kena, ikan nila kena, turun sekali itu Pak ya. Turun sekali itu. Jadi ya terpaksa kita cari lagi bidang lain yang mungkin lebih perspektif untuk saat ini gitu. Perspektif untuk saat ini, sehingga akhirnya berganti bidang usaha. Sekarang jadi di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Ya, baik. Berarti pernah mengajar di Malaysia, lalu masuk ke dunia pendidikan. Nah, menarik nih Pak Bro Rohman. Jadi mengajar di Malaysia gitu ya. Gak tahu ya, mungkin kalau menurut saya itu kan tidak semua orang berani ya ke Malaysia. Nah, apalagi ya kita nggak tahu, bisa jadi kan Malaysia negara yang asing gitu ya Bro Rohman ya. Lalu untuk bahasa juga kayaknya ya memang harus dipelajari. Ya, ada gitu. perbedaan. Lumayan banyak gitu. Nah ini gimana ceritanya kok Bro Rohman ini bisa dari Indonesia gitu ya, terus tiba-tiba punya kesempatan ngajar di Malaysia? Apa Bro Rohman ini lulusan terbaik atau gimana?
Jadi ceritanya itu sebetulnya ini adalah rezeki dari Allah, Mas. Rezeki dari Allah. Waktu itu kebetulan ada rekrutmen dari P2TK Dikdas Kemendiknas Mendikbud Pusat Jakarta. Waktu itu menyeleksi sekian dari beberapa alumni universitas pendidikan. Siapapun boleh ikut sebetulnya, Mas, nggak harus pendidikan, asalkan lulus tes gitu. Akhirnya kita dites segala macam, termasuk tes psikologi, tes kepemimpinan, tes bahasa Inggris dan segala macam. Alhamdulillah selama ini apa yang saya alami selama ini mengajar dan segala macam ternyata menjadi bekal untuk melewati tes-tes itu. Alhamdulillah akhirnya bisa lolos. Dikirimlah saya tahun 2011 itu dikirim ke Malaysia mengajar di sana. Sebetulnya sekolah Indonesia cuma ada di sana 2011 sampai 2015, 4 tahun, Mas. Alhamdulillah di situ banyak pengalaman, banyak link juga dengan orang-orang Malaysia. Kebetulan waktu itu saya juga bertemu dan berkenalan dengan beberapa bupati di Malaysia, beberapa ketua partai dan segala macam, agar saya bisa membantu banyak di sekolah Indonesia tempat saya mengajar. Itulah pengalaman yang akhirnya saya kumpulkan juga untuk memulai usaha. Oke. Berarti Bro Rohman ini sebelum punya usaha yang baru yang mau ceritakan ini ya. Jadi ini kasih bocoran dikit nih. Ini usaha barunya itu di dunia pendidikan kan kayak gitu ya. Sudah berpengalaman 4 tahun itu mendidik di Malaysia ya. Waktu itu berarti sekolah Indonesia ya. Sekolah Indonesia memfasilitasi orang-orang di sana dengan ya pastinya kurikulum juga mengikuti Indonesia juga ya, Bro Rohman ya. Tapi ya dengan mungkin wawasan yang di lingkungannya adalah orang-orang Malaysia gitu. Menarik Bro Rohman. Jadi dari situ sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, tapi lulusan mana dulu Bro Rohman? Kebetulan dulu lulusan dari UNESA, Mas. UNESA Negeri Surabaya, jurusan pendidikan bahasa Inggris, memang pendidikannya gitu. Gitu banyak. Backgroundnya udah pendidikan. Betul. Oke, bahasa Inggris ya. Nah, Bro Rohman ini punya usaha baru. Nah, yang mungkin akan saya bahas di saat ini gitu ya, karena kalau kita bahas ekspor impor, teman-teman kalau baru mulai ini kan pusing gitu ya. Nanti ekspornya itu gimana gitu ya. Nah, tapi mungkin akan ada sesi khusus ya buat teman-teman kalau bahas ekspor impor. Jadi baru mulai ekspor gitu ya. Jadi judulnya gitu ya buat teman-teman ya. Nah, tapi ini yang menarik karena saya sebelum mengenal Mas Rohman ini, Bro Rohman itu kan karena memang dunia pendidikan gitu ya. Tapi anehnya yang di dunia baru ini adalah dunia yang sedikit masuk ke dalam teknologi ya Bro Rohman. Betul. Tapi masih pendidikan gitu. Nah, namanya myintelligence.com. myintelligence.com. Oke. Bisa nggak nih kenalin nih Bro Rohman? Apa sih myintelligence.com ini ya? myintelligence.com. Jadi myintelligence.com ini adalah suatu platform atau suatu layanan di mana kita mengembangkan gimana sih caranya kita meningkatkan kecerdasan kita. Di situ akan kita fasilitasi termasuk riset jenis kecerdasan kita seperti apa, kemudian bagaimana membinanya, tools-toolsnya untuk meningkatkan kecerdasan dengan cepat, gampang, tanpa terlalu banyak biaya, tanpa terlalu banyak energi, itu gimana? Jadi di myintelligence.com itu semua ada di situ, Mas. Oke, baik. Termasuk juga nanti kita akan kembangkan ke arah games. Jadi dulu, Mas, waktu saya masih kuliah itu, Mas, itu saya berangan-angan tuh gini. Gimana caranya anak itu sebetulnya tanpa bersusah payah itu bisa pintar gitu, Mas. Harus yang belajar yang sepaneng, terus tegang gitu, santai, fun, dan menyenangkan, itu tambah pintar gitu, Mas. Nah, makanya dari itu saya di sini akan mengembangkan di myintelligence.com, kita kembangkan juga games-games yang mampu meningkatkan kecerdasan siapapun. Anak bisa, remaja juga bisa. Terus orang tua apa perlu sekali, Mas, untuk mendukung karir mereka, untuk mendukung bisnis mereka. Jadi ini bisa digunakan bukan cuma siswa pelajar aja ya. Jadi bahkan mungkin mahasiswa, betul. Karyawan gitu ya. Betul. Baik. Nah,
ini hal yang menarik Bro Rohman. Jadi My Intelligences ini berarti kan untuk mencerdaskan masyarakat juga gitu ya, terutama mungkin ya siswa-siswa pendidikan kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita untuk sharing-sharing ke teman-teman baru mulai gitu ya, teman-teman yang baru merintis usahanya atau baru ingin membuat usaha, itu kan salah satu yang dibutuhkan dalam membuat suatu usaha itu kan sebenarnya adalah value-nya ya, benar ya Bro. Jadi ketika usaha itu tidak punya value atau value-nya itu tidak dibutuhkan gitu ya, value yang diangkat tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka akan sulit kita membawa produk tadi ya ke masyarakat. Nah, ini yang menarik Bro. Jadi mencerdaskan anak itu setahu orang umum dan mungkin saya juga ya Bro Rohman ya. Jadi saya kan ada sekolah gitu kan. Ya, berarti anak saya sekolahkan ya nanti biar pinter. Nah, lalu apakah My Intelligences ini menggantikan guru? Jadi nggak usah sekolah gitu, atau lebih baik dari guru, atau guru udah nggak dibutuhkan, atau gimana Bro Rohman? Jadi gini, mengenai pendidikan Mas. Sebetulnya pendidikan sendiri itu apa sih Mas? Kalau misalkan saya tanya nih ke Mas Tarmizi, sebetulnya kalau menurut Mas Tarmizi, pendidikan itu apa sih Mas? Apakah pendidikan itu yang gedung-gedung yang bertingkat dengan fasilitas yang canggih, dengan lab virtual yang saat ini dikembangkan di mana-mana, ataukah sebaliknya, yaitu pendidikan itu harusnya itu langsung praktek ke lapangan, nggak usah gedung-gedungan, nggak usah sekolah, langsung praktek, langsung belajar, atau bagaimana sih? Kalau menurut Mas Tarmizi nih, kira-kira pendidikan itu kayak gimana? Pendidikan menurut saya pinter, memintarkan. Berarti pendidikan itu sebetulnya adalah transformation, memintarkan tadi. Bagaimana seseorang itu bertransformasi menjadi lebih baik. Nah, bertransformasi ini, seseorang mengalami proses transformasi, itu berarti memerlukan suatu transfer ilmu, satu transfer ilmu atau transfer skill yang diserap oleh anak remaja, pokoknya semua yang mengalami proses pendidikan. Nah, sekarang gini, ketika seseorang itu mentransferkan ilmu ke dalam otak kita, atau kita transfer, sekarang gini Mas, misalkan di sekolah satu guru menerangkan kepada 20 siswa, mentransfer ilmu, mentransfer skill ke 20 siswa. Kira-kira masing-masing siswa ini kecepatan dia menyerap itu apakah semuanya sama atau berbeda-beda? Pasti berbeda-beda Mas. Pasti berbeda. Nah, ada yang sambil guyonan gitu di kelas. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mental, tuh gak ngerti-ngerti apa gitu kan, gak ngerti-ngerti, sulit kan. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat perbedaan ini? Yaitu kalau kita lihat dari penelitian yang dilakukan tahun 80-an oleh Howard Gardner, ternyata yang membuat perbedaan ini adalah perbedaan kekuatan bagian-bagian otak. Kekuatan bagian-bagian otak. Jadi kekuatan otak yang bagiannya setiap siswa ini berbeda-beda. Walaupun penyampainya sama, gurunya sama, yang disampaikan sama, ukuran otak kita juga sama. Tetapi karena perbedaan bagian-bagian otak yang kekuatannya berbeda-beda, tentu penyerapannya berbeda-beda. Nah, di myintelligences.com ini kita akan meriset di mana sih letak kekuatan si anak atau siswa atau siapapun atau orang, kekuatan otaknya di mana. Sehingga kalau kita ketemu, baru kita nanti akan ajari di myintelligences gimana cara mentransfernya. Jadi akhirnya pas gitu. Jadi kalau kita ibaratkan tutup botol gitu. Kalau kita tahu tutup botol, ada botol aqua gelasan yang dicoblos, ada aqua botolan yang diputer, ada botol Coca-Cola yang dicungkil pakai teklek gini kan, jari. Ada yang pakai alat. Jadi masing-masing tutup botol ini punya kriteria sendiri-sendiri, punya jenisnya sendiri-sendiri Mas, dan punya cara membukanya sendiri-sendiri. Andai kata misalkan nih tutup botol Coca-Cola yang beling itu Mas, yang kaca itu kan ya, yang tajam itu kan, kalau itu kita muternya, bukanya dengan cara diputer, tangan kita berdarah-darah dulu, baru bisa kebuka. Kalau kita tahu caranya, ceklek puternya pakai cara. Nah, sama dengan mentransfer ilmu, mentransfer skill. Kalau kita tahu jenis kecerdasannya anak dan tahu cara memberikan stimulus, gampang semuanya.
Oh, jadi dengan kasus 20 siswa tadi ya, satu guru mengajarkan pada 20 siswa secara bersamaan. Betul. Dengan durasi waktu yang sama Betul. di kelas. Nah, padahal kita nggak tahu nih siswa tadi ini tutup botol yang diputer apa dicungkil. Ternyata maunya dicungkil sama gurunya. Padahal seharusnya cuma dicoblos saja. Cuma dicoblos. Akhirnya udah susah payah. Capek. Mengeluh. Nyampe anaknya di kamu tuh anaknya. Siap. Berarti istilahnya gini, Bro Rohman dan teman-teman baru mulai ini usaha yang menarik ya, bisnis yang menarik karena My Intelligences itu membantu memetakan tadi. Betul. Gitu. Jadi lebih dari proses pembelajaran itu jauh lebih efektif. Nah, oke, berarti ini sebenarnya bisa digunakan oleh siapapun gitu ya. Siapapun. Untuk mengetahui jenis kecerdasannya. Ya. Dan cara dia bagaimana belajar. Meningkatkan kecerdasan sendiri. Bisa siap. dibantu orang lain, bisa dianu. Jadi kalau mungkin di tempat lain itu ini kecerdasan kamu ini, kecerdasan ini. Kalau di My Intelligences kecerdasan kamu ini caranya begini. Kegiatan fun di rumah bagaimana? Games-games yang di rumah seperti apa? Kegiatan kreatif di rumah seperti apa? Jadi kita bener-bener yang kecerdasanmu ini cara gampang untuk meningkatkan kecerdasan seperti ini. Kita lengkap ya, sangat kita lengkap. Ada games, ada segala macam. Siap. Jadi kita bisa memetakan gitu ya. Betul. Oke. Ini ngomong-ngomong Bro Rohman gitu kan. Kalau kita ngomong pendidikan gitu kan, saya rasa kan pendidikan ya mencerdaskan gitu. Betul. Nah, alasannya kenapa kok bikin My Intelligences yang harus memetakan kecerdasan siswa tadi? Apa ada punya dendam sama gurunya dibilang Anda bodoh gitu ya? Sampai saya nggak bodoh kok, saya mau menunjukkan bahwa saya pintar sebenarnya gitu. Atau gimana nih Bro Rohman? Jadi ada pengalaman tersendiri, ada pengalaman dari saya melihat orang lain. Pengalaman tersendiri waktu itu saya pernah belajar bahasa Inggris kelas 4 SD, kelas 5 SD. Nggak bisa Mas. Ternyata begitu gurunya merubah caranya. Nggak tahu tiba-tiba dalam hati saya gini, dalam hati ngomong gini. Oh, ternyata bahasa Inggris itu gampang. Setelah itu tiba-tiba ilmu begitu menyerap dengan cepatnya. Yang tadinya saya bahasa Inggris, mohon maaf, bahasa Inggris yang saya tahu artinya pada waktu itu hanya satu umbrella itu aja. Setelah kemudian strateginya dirubah sama guru saya. Terus kok pas dengan diri saya. Terus dalam hati itu ada namanya sense of achievement. Jadi merasa bisa. Itu gampang ternyata ya. Dari situ tiba-tiba begitu kosakata begitu banyak masuk ke otak tuh gampang sekali, hafal sulit untuk hilang. Wah, ini kenapa nih? Gitu ya berarti ya. Ada pertanyaan. Ternyata mungkin waktu itu kan saya masih SD Mas, enggak tahu jenis kecerdasan segala macam. Mungkin pada waktu itu saya belajar bahasa Inggris karena waktu itu saya tes kecerdasan saya apa, ternyata logika. Dan waktu itu gurunya menerangkan bahasa Inggris dengan model seperti menerangkan matematika pakai logika. Langsung masuk Mas. Oh, baik. Langsung masuk. Ya mungkin bagi yang lain nggak tepat, nggak kurang tahu mungkin ya, mungkin kurang pas segala macam. Pada waktu itu sama saya pas banget. Langsung bisa. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman kedua saya mempelajari ada seorang namanya Adam Ko. Adam Ko ini dari Singapura juga mengalami transformasi. Dari dia di awalnya itu anak yang kesulitan belajar, udah belajar itu nilainya paling buruk lah, paling jelek sekolah, sampai akhirnya dia dikeluarkan. Ada anak di DO bukan karena nakal, tapi karena nilainya saking jeleknya. Jadi mirip dengan Thomas Alva Edison. Ya, dianggap bodoh, dikeluarkan. Dan parahnya lagi kalau Thomas Alva Edison mungkin cuma dianggap bodoh aja Mas. Dia sudah dianggap bodoh. Hobi ngegame kecanduan game. Udah wis lengkap. Adamko. Oh iya. Partai lengkap Mas. Akhirnya beliau belajar dan segala macam, tepat boom meledak langsung dia masuk ke NUS. Di NUS itu salah satu universitas terbaik di Asia. Benar. Di Asia Tenggara pernah nomor 1. Kemudian di NUS nomor 1 lagi. Bayangkan dari mulai bukan from zero, from minus, kemudian jadi hero. Dan pengalaman berikutnya yang kita tahu adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah, kemudian diajari sama ibunya sendiri. Kemudian dia jadi boom. Orang taunya gini, kenapa Thomas Alva Edison itu bisa pintar sekali? Oh, karena dia telah melakukan percobaan 1000 kali atau mungkin berapa kali itu. Ada yang bilang 999 kegagalan atau apa. Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu berapa kegagalan, pokoknya ribuan, ratusan kegagalan. Pertanyaan saya gini, mau nggak kita gagal sebanyak itu? Kalau saya pribadi gagal sebanyak itu nggak mau Mas. Orang normal
itu nggak akan mau gagal sebanyak itu. Lah Thomas Alva Edison juga orang normal. Berarti kalau dia mampu dia bisa melalui kegagalan dengan sebanyak itu, berarti ada something yang kita nggak tahu. Ada something yang kita taunya cuma orang ini gagal gitu kan. Tapi something kita nggak tahu apa itu. Ternyata bukti-bukti sejarah. Tadi ada di Amerika itu dikumpulkan para sejarawan di Amerika, dibuktikan sejarah peninggalan dari Thomas Alva Edison, kemudian dipelajari oleh para psikolog di Amerika. Disimpulkan, ternyata Thomas Alva Edison ini kecerdasannya di level di jenis spasial, visual spasial. Lah anak visual spasial ini dia hobi untuk berimajinasi dan bervisualisasi. Sehingga ketika dia melakukan percobaan, semua berdasarkan visualisasinya dia. Dan lingkungan belajarnya ternyata mendukung visualisasinya dia. Jadi dia nggak ngerasa terbebani juga. Betul, gitu loh. Malah kayak main gitu ya. Kayak mainan. Wah, aku tak mau coba. Gagal, gak apa-apa gitu kan. Coba lagi. Hitungannya main lagi. Main lagi, coba lagi. Disitulah kenapa, itulah kuncinya kenapa sih dia gagal berkali-kali, dia tetap enjoy, tetap mau. Karena dia tahu, mungkin bukan tahu kecerdasannya, lingkungannya sesuai dengan kecerdasannya dia. Kemudian dia menganggap itu sebagai fun, akhirnya dia dapat ilmu, jadi jenius, jadi pinter karena stimulus ke otaknya sesuai dengan kecerdasannya dia. Itu yang ditemukan oleh para psikolog di Amerika yang mungkin sebagian besar kita nggak tahu, taunya hanya kegagalan saja. Dia bisa melewati kegagalan, selesai gitu. Tapi karena mungkin yang dilihat dari kita kan seberapa kerja kerasnya mungkin gitu ya. Informasi itu kayaknya yang disebarkan kan, ayo kita kerja keras gitu ya. Jadi kerja keras gitu kan. Mohon maaf Pak Jokowi. Cuma ngomong aja. Betul. Oke, lanjut Mas. Jadi sepertinya yang kita tahu hanya kerja keras saja, tapi nggak tahu detailnya seperti apa sih, apa yang membuat dia mau kerja keras dengan enjoy. Itu jadi kecerdasan yang di stimulus yang tepat sehingga dia kerja keras serasa nggak kerja keras. Dan itu yang mau Bro Rohman ini bawa ke pendidikannya di Indonesia. Kok nggak jadi staf khusus saja Bro Rohman? Mungkin seleksinya abaikan lagi ya, bahaya kalau nyentil wah nanti di take down video ini. Oke, skip. Nah, jadi ini yang mau dibawa gitu Bro Rohman. Kalau bisa mungkin saya sedikit melihat peluangnya ya Bro Rohman, bahwa sebenarnya ini akan dibutuhkan gitu ya. Ini bukan menggantikan justru gitu ya. Guru mungkin tetap akan dibutuhkan. Betul. Tapi justru ini akan membantu guru gitu ya menemukan jenis kecerdasannya siswa masing-masing gitu ya. Siswa A ini kecerdasannya ini. Jadi dengan begitu memperlakukan atau mengajari mereka dengan masing-masing gaya belajarnya mereka. Betul. Gitu ya. Jadi justru ini mengakselerasi pendidikan yang ada di sekolah kayak gitu ya. Jadi bukan hanya membantu guru, tetapi membantu orang tua. Jadi orang tua jadi tahu apa jenis kecerdasan anak saya, bagaimana menstimulusnya. Si anak juga tahu, ternyata saya cerdas di sini, ternyata saya pinter kok, saya di sini kok. Caranya saya mau pinter ternyata begini. Salah aja. Jadi membantu guru, membantu orang tua, membantu si siswa sendiri. Menarik. Jadi sini juga untuk teman-teman baru mulai kelihatan juga ya jelas ya bahwa berangkat tadi dari problem yang diangkat oleh Bro Rohman adalah permasalahan pendidikan nih gitu kan. Kok mereka yang bisa hebat-hebat ya mulai dari zero to hero itu kan sesuatu ada alasannya gitu ya. Bukan terjadi tiba-tiba, ada caranya dan caranya setelah dilakukan oleh riset-riset tadi yang mungkin dari Amerika seperti itu ya, psikolog-psikolog sana. Salah satunya adalah mengenai tipe kecerdasan masing-masing. Oke. Nah, jadi diangkat dari sebuah problem di mana mungkin kita juga pernah merasakan itu ya Bro Rohman ya. Mungkin saya dulu dianggap olahraga ini kurang pintar banget nih gitu ya. Tapi saya mengalahkan mereka semua di matematika gitu ya. Nah, dan bahasa saya juga kurang itu. Istilahnya kan begini, tidak ada siswa yang bodoh gitu ya. Adanya mungkin tipe kecerdasannya mereka berbeda-beda dan belum tahu jenis gitu ya. Belum tahu jenis kecerdasannya, belum tahu bagaimana meningkatkannya gitu ya. Jadi akhirnya ini adalah value yang diberikan untuk para guru dan orang tua gitu berarti ya Bro ya. Jadi orang tua kalau penasaran anak saya kok bodo amat ya. Gitu ya. Nah, saya cek deh ini kecerdasannya apa nih gitu ya. Nah, dengan My Intelligences ini gitu. Menarik sekali teman-teman yang baru mulai. Jadi diangkat dari sebuah problem dan memang kalau saya melihat juga Bro Rohman ini karena concern juga di dunia pendidikan, jadi ya mungkin tahu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bro Rohman tadi juga mungkin
itu yang dihadapi di lapangan ya, karena sudah mengajar di Malaysia selama 4 tahun gitu ya. Pernah nggak diterapin ini di Malaysia, Bro Rohman? Pernah. Waktu itu tahun 2015 kita mungkin kalau main intelligence atau multiple intelligence ya, itu kalau kita sampaikan ke orang tua nggak paham Mas. Tetapi waktu itu saya adakan rapat gitu kan, terus saya simulasi pakai botol tadi, jadi langsung orang tua langsung klik, oh ini. Jadi orang tua yang sebetulnya tidak ada Mas orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Iya. Semua orang tua pasti peduli dengan anaknya. Kendalanya adalah orang tua nggak ngerti bagaimana cara meningkatkan. Itu loh. Kadang-kadang capek sendiri akhirnya wis biarlah gitu. Tapi ketika kita gugah ada kok cara-caranya Bapak Ibu. Kita dengan cara menjelaskan ke jenisnya, kemudian bagaimana stimulusnya. Itu langsung saya rapat Mas. Rapat waktu itu kita sosialisasi. Belum sampai closing, belum sampai terima kasih Bapak Ibu ya, langsung hilang Mas orang tua. Daftar semua, dites itu. Rebutan. Malah sempat waktu itu tim kita yang pendaftaran itu nggak sanggup ngomong ke saya, kita tunda. Mas Pak kita tunda Pak ya, besok ya. Terus akhirnya saya umumkan ke orang tua saya tunda. Orang tua ini ya mendemo gitu, nyatanya besok Pak kalau kami nggak kebagian itu kami akan demo di sekolah Pak. Jadi ini orang tua mau demo bukan karena kecewa tapi karena takut kehabisan tesnya tadi. Waduh, berani Bro Rohman. Jadi di Malaysia sudah ada. Berarti harapannya siapa tahu dengan Bro Rohman pulang dari Malaysia gitu ya. Ini semoga di Indonesia mulai menggunakan ini ya Bro Rohman. Jadi kebetulan di subscriber saya lihat ternyata teman-teman dari guru-guru ini banyak gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi juga buat Bapak Ibu guru yang mungkin menyaksikan baru mulai gitu ya. Lalu di dunia pendidikan itu kalau saya rasakan kayaknya manfaatnya dua Bro Rohman. Kalau saya tahu ya. Ekonomi saya pasti gitu ya. Betul. Tapi mencerdaskan bangsa dengan ini kalau kita tahu itu kan ilmu jariah. Betul. Mereka cerdas bangsa ya. Ini kalau ketika kita hari tua, wah ini ada sumbangsi Bro Rohman untuk masyarakat nih gitu kan di dunia pendidikan gitu. Menarik banget nih teman-teman. Jadi nilai yang didapatkan untuk founder bukan hanya segi material gitu ya, tapi juga ya dari segi suatu pride gitu ya, bermanfaat juga ya. Nanti kalau dipanggil gitu kan bisa lapor saya sudah menjalankan misi saya mencerdaskan masyarakat gitu ya. Oke Bro Rohman, ini menarik banget. Tapi karena kita tidak bisa berlama-lama dengan Bro Rohman, sebenarnya mau saya lanjut. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya Bro Rohman akan saya tanya-tanya. Nah mungkin terakhir nih Bro Rohman, harapan kita untuk para teman-teman yang baru mulai ini kan agar bisa mendapat inspirasi dari setiap narasumber yang ada, lalu bagaimana mereka memberikan value dan lain-lainnya. Nah ada nggak nih saran dari Bro Rohman buat teman-teman yang saat ini mungkin masih punya ide untuk berusaha atau ada yang sedang merintis usaha? Nah ada nggak nih saran-saran dari Bro Rohman ya, karena udah melalang buana dan di pendidikan juga nih kayaknya ya. Macam-macam sih. Monggo Bro Rohman. Jadi mungkin saya sharing sedikit tentang ilmunya Anthony Robbins gitu. Waktu Anthony Robbins ditanya bagaimana caranya kita bisa sukses, Anthony Robbins itu dia cuma bilang belajar. Kan kita kaget tuh, kita belajar sudah belajar, kita kan bertahun-tahun belajar kok belajarmu beda. Kita sama Anthony Robbins dari 17 tahun hanya janitor, hanya tukang kosek WC, 18 tahun jadi Wonder Kids. Ternyata dari belajarnya gimana Anthony Robbins? Praktek. Jadi mahal sebenarnya tuh iya, itu berapa ratus juta itu 5 hari sekarang. Itu katanya cuma satu kata. Bagaimana caranya sukses? Belajar. Belajar itu gimana? Ya praktek. Jadi Anthony Robbins bilang there is a differences between reading and learning. Jadi beda antara hanya sekedar membaca dengan belajar itu berbeda. Belajar itu dengan prakteknya sekalian. Nah, kemudian yang mungkin yang saya dapat interpretasi juga adalah bisnis itu hebat. Bukan karena bisnis tapi karena orangnya. Jadi karena orangnya itu. Jadi bagaimana caranya orangnya hebat? Ya tadi belajar tadi, membaca buku-buku, ikut kayak kita tadi sharing-sharing begini. Jadi terus belajar. Seperti Anthony Robbins tadi. Bagaimana jadi orang hebat? Ya terus belajar. Pertama belajar, dua bergaul. Jadi pergaulan kita dengan orang-orang yang sudah berhasil
di bidang yang kita ingin berhasil. Jadi kalau kata Anton Robin adalah kalau kita mau sukses, bukan kata saya Mas ya. Kata Anton Robin, kalau kita mau sukses jangan cari caranya. Cari orang yang dia sudah berhasil di bidang kita. Lah kita bergaul dengan mereka, belajar dari mereka. Itu saja sih Mas kalau mungkin dari saya. Oke, menarik Bro Rohman. Jadi kalau bisa saya tambahkan adalah mungkin salah satunya rajin membaca gitu ya. Kayaknya Bro Rohman ini sering baca-baca juga dari Anthony Robbins, Adam Cole, lalu Howard Gardner tadi juga ya. Itu mungkin untuk kita gitu ya. Bro Rohman, jadi saya juga ini sebenarnya masuk di dalam dunia pendidikan juga. Tapi nama-nama itu tadi tuh baru juga dikenal gitu ya. Jadi kayak seperti Howard Gardner tuh wah, ini bisa jadi masukan buat teman-teman sini yang baru mulai atau yang Bapak Ibu guru juga yang mengajar gitu ya. Karena proses mengajar ini kan juga sebenarnya butuh proses belajar gitu ya. Betul. Kalau dibilang entrepreneur sukses berarti ada juga guru sukses gitu ya. Guru sukses adalah guru yang menggunakan my intelligence gitu. Ini bukan promosi, cuman karena saya melihat ini menarik gitu ya. Besar harapan saya sebenarnya buat Bapak Ibu juga mungkin sedang melihat ini atau orang tua bisa menggunakan my intelligence gitu ya. Tapi untuk lebih detailnya Bapak Ibu juga dan mungkin teman-teman semuanya bisa akses ke myintelligences.com gitu ya. Nanti ada di deskripsi. Untuk sesi berikutnya karena waktu sudah sangat lama kita berbincang ya Bro Rohman, jadi mungkin akan ada sesi berikutnya. Nah, saya terima kasih buat Bro Rohman sudah membagi pengalaman dan ilmunya di Baru Mulai. Semoga teman-teman bisa mengikuti Bro Rohman dari belakang gitu, atau mungkin menyalip dari depan juga Bro Rohman. Monggo silakan ya. Kita berlomba-lomba dalam gitu kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Menarik banget Bro Rohman. Terima kasih. Itu sekilas kita berbicara dengan Bro Rohman. Nanti ada lagi sesinya. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel Baru Mulai apabila ini memang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Caranya mudah, mungkin teman-teman bisa subscribe atau jangan lupa menyalakan loncengnya karena akan ada banyak video-video berikutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain agar kita bisa berlomba-lomba menuju kebaikan seperti kata Bro Rohman tadi ya. Siap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.